Kalau saudara ketua sinode, ketua Anda gembala, boleh undang saya. Tetapi pastikan Anda mampu 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Inggris. Dan pastikan juga bukan hanya sekedar mampu membaca, tetapi pastikan Anda mampu juga mengerti tata bahasa, bahasa Ibrani, tata bahasa, bahasa Yunani. Jangan hanya mampu bisa membaca, lalu mengutip pandangan orang lain. Lihat konteks. Setiap ayat ada konteks. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Kristus, tatkala aku katakan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa sesungguhnya Wayomer Adonai Elohim di sana, saudaraku, Tuhan Allah berfirman. Lalu saya katakan, saudaraku, di dalam ayat itu tidak ada kata kami. Lalu kau katakan sesat. Tidak percaya. Coba cek, saudara. Kalau saudara berbicara tentang Tritunggal, jangan ambil ayat itu. Banyak ayat-ayat berbicara tentang Tritunggal, tapi jangan gunakan. Kalau memang ia buktikan ayat situ, itu maksudnya, saudara. Maka maksud saya, lihat konteks secara umum. Nah, hal pertama adalah soal kata kita, disampaikan oleh Dr. BS. Saya pakai inisial saja. Saudara bisa melihat videonya, ada di deskripsi YouTube ini nanti, yaitu beliau ini di videonya pada menit 29,8 sampai 29,37 terang-terangan mengatakan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak terdapat kata kita. Nah, ini pandangan Dr. BS. Tapi kalau kita lihat, saya mau menjawab secara Alkitabiah. Dari dasar Alkitabiah ini saya mengatakan bahwa ajaran ini sangat tidak biblikal. Ya, sangat tidak ada kebenarannya. Ya, sangat tidak tepat. Karena kata kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Nah, kita mau melihat yang pertama, tanggapan terhadap Dr. BS ini. Beliau juga mengatakan bahwa selain kata kita tidak ada, mengatakan bahwa dalam frasa pertama kalimat Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Wayomer Adonai Elohim. Ini juga tidak benar. Ya, sekali lagi, tidak ada kata Wayomer Adonai Elohim di frasa pertama Kejadian 1:26, khususnya kata Adonai. Jadi kalau Wayomer Adonai Elohim, terjemahannya Tuhan Allah berfirman. Kata Adonai tidak ada di sana. Yang benar yang ada adalah kata Ibrani, kalimat Ibrani itu Wayomer Elohim Naaseh. Terjemahannya, dan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan. Itu terjemahan, dan itu terjemahan lain sudah tepat. Begitu juga terjemahan-terjemahan terpercaya bahasa Inggris seperti NIV, ya, King James Version, dan juga New American Standard menerjemahkan tepat. Dikatakan, then God said, let's make. Ya, sama dengan terjemahan lain, hanya lain tidak menggunakan kata dan atau kemudian. Jadi, dan Allah berkata atau berfirman, marilah kita menjadikan, itu kata yang di sana. Jadi yang sekali lagi saya katakan, yang benar yang ada di dalam teks Kejadian 1:26 adalah Wayomer Elohim Naaseh, bukan Wayomer Adonai Elohim seperti yang dikatakan oleh Dr. BS ini. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, saya menyimpulkan bahwa kata yang ada justru Naaseh tidak disebut. Sedangkan kata yang tidak ada, Adonai, disebut oleh beliau. Apakah sengaja? Kita tidak perlu mendalami ke sana. Tapi saya mau melihat secara objektif. Saya mempertahankan teks ini untuk kebutuhan pembaca secara khusus, jemaat secara umum, mahasiswa secara umum, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu yang membutuhkan informasi Alkitabiah ini. Ya, jadi sekali lagi hal pertama tadi mau mengklirkan bahwa kalimat yang ada, ini diulang-ulang karena ini penegasan. Kalimat yang ada di dalam frasa 1 Kejadian 1 ayat 26 adalah Wayomer Elohim Naaseh, bukan Wayomer Adonai Elohim. Ya,
Itu pertama. Yang kedua, kata kita dalam ayat tersebut benar-benar ada. Tidak benar ya kalau ada yang mengatakan seperti Dr. BS mengatakan tidak ada, itu ya manipulasi. Saudara bisa cek sendiri, tidak pernah tidak ada kata kita. Tetapi saya mau tegaskan, kata kita ini tampil secara independen atau secara otonom, mandiri. Kata ganti independen namanya. Berdiri sendiri itu kata ganti independen. Nah, tidak muncul atau tidak tampil secara kata ganti independen, itu maksud saya. Tetapi muncul secara dependen, kata ganti dependen. Kata ganti dependen artinya kata ganti itu ada bergantung atau bergabung dengan verb atau kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah naase. Ya, jadi kata kerja naase itu mengandung kata kita. Kenapa disebut begitu? Naase itu terjemahannya adalah baiklah kita menjadikan. Itu terjemahan bahasa Indonesia tadi sudah disampaikan. Ya, kata naase itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata kerjanya asa. Asa itu artinya menjadikan. Menjadikan. Dan kata kedua adalah awalan na. Dari naase. Na adalah awalan kata ganti orang pertama jamak. Bentuk imperfect kohortatif. Sekali lagi, bentuk imperfect kohortatif. Kohortatif adalah gaya kalimat ajakan kepada orang pertama jamak. Ini kalimat ajakan kepada orang pertama jamak. Nah, karena orang pertama jamak di awalan na, maka tentu bahasa Indonesia juga kalau orang pertama jamak, dan hampir semua bahasa di dunia mengerti atau menjelaskan kalau kata ganti orang pertama jamak itu terjemahannya adalah kita atau kami. Ini memperjelas argumen bahwa tidak benar bahwa kata kita tidak ada di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 menurut Dr. BS tadi. Jadi di sini kita lihat ya, karena salah melihat teks asli khususnya, dan salah juga menerjemahkannya, maka menyebabkan salah juga mengkhotbahkannya, salah juga memberikan informasi itu kepada jemaat. Ya, kesimpulan dari persoalan di Kejadian 1:26 tentang kata kita ya, dan juga kalimat yang ada di dalamnya dapat dilihat dalam 3 konklusi sementara khususnya tentang Kejadian 1 ayat 26 ini, yaitu apa? Ini mau ditegaskan sekali lagi. Yang pertama, kata kita benar-benar ada dalam Kejadian 1 ayat 26 dan tidak benar dikatakan kalau itu kata itu tidak ada. Yang kedua, frasa pertama dari Kejadian 1 ayat 26 ialah Wayomer Elohim Naase. Artinya Allah berfirman, baiklah kita menjadikan. Itu sudah ada kita. Ya, bukan Wayomer Adonai Elohim. Tidak ada, khususnya tidak ada kata Adonai. Kalau Wayomer Adonai Elohim terjemahannya Tuhan Allah berfirman. Tidak ada kata Tuhan di sana. Sehingga kalau mengatakan bahwa kata kita atau naase itu sekali lagi ditegaskan, na itu adalah awalan yang diterjemahkan dengan kata ganti kita atau kami. Nah, di kesimpulan ini yang ketiga diharapkan adalah mari jemaat dan kita hamba-hamba Tuhan terus tanggap terhadap pergerakan ajaran yang membingungkan jemaat dan mengganggu kerohanian dan pertumbuhan iman umat. Jadi sekali lagi, kalau saya menanggapi, tidak ada maksud mendiskreditkan pribadi tertentu atau karena tidak ada masalah pribadi dengan yang bersangkutan. Persoalannya adalah pada ideologi yang sempurna, yaitu Alkitab.